Oke, kita mulai lagi. Nomor 1, ada yang jawab B. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Oke, ada B lagi. Ya, nomor 1 paling tepat B ya. Jadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Materi ini sebenarnya masuk dalam materi bela negara ya. Bela negara kalau tidak salah saya tahun 2018 atau 2015. Sementara bela negara terbaru yang AGHT itu saya tidak nampak ya. Oke, nomor 2. Nomor 2, Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara dari seluruh kekuatan rakyat, mulai dari prajurit, TNI, petani, pedagang kecil, nelayan, ulama, santri, dan elemen rakyat yang lain. Sejarah juga menunjukkan kepada kita semua bahwa membela negara tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata. Kutipan tersebut merupakan amanat bela negara sebagai kesadaran menghadapi segala AGHT secara tertulis oleh siapa? Apakah Presiden RI 2015, atau B. Wakil Presiden RI 2015, C. Presiden RI 2005, Wakil Presiden RI 2005, atau E. Menteri Pertahanan 2015. Nah, ada yang jawab E1. E lagi. AGHT kepanjangannya tadi jawaban nomor 1. Ya. Nah, kita mulai dari definisi AGHT tadi ya. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Oke, nomor 2 yang paling tepat adalah A ya. Presiden RI 2015. Ada yang tahu siapa presidennya? Ya, walaupun ya kita nggak tahu siapa yang di balik layar yang nulis, tapi secara formal dianggap sebagai ini amanat tertulis oleh Presiden RI 2015, Bapak Jokowi ya. Kalau dibilang Bapak Jokowi nanti kan ketahuan gaya bahasanya mungkin. Oke, nomor 3. Hari Bela Negara diperingati setiap tanggal. Jadi sejak pemerintahan kita yang baru, Presiden Jokowi sering ada peringatan hari. Ada hari ayah, ada hari santri, ada hari Bela Negara. Banyak dibuat tanggal-tanggal peringatan. Nah, ada yang jawab B, 19 Desember. Nah, ada yang lain? Ada yang B lagi? Oke, jawaban yang paling tepat nomor 3 adalah ya 19 Desember ya. Nah, 19 Desember ini diperingati Hari Bela Negara. Nah, hari ini mulai ini panjang soalnya nih. Nomor 4. Karena kita besari, kena pula ada di antara. Saya kecilin dulu khusus yang ini ya. Nampak ini nomor 4. Nanti kita besari lagi ya. Impres nomor 7 tahun 2018 selaras dengan amanat tertulis Presiden RI pada peringatan Hari Bela Negara. Menunjukkan bahwa bela negara menyangkut segala sektor kehidupan dengan rencana aksi terkait sektor pertahanan keamanan hingga sosial budaya. Immanual C-nya nih. Adapun tujuan dari penerbitan Impres nomor 7 tahun 2018 adalah A. Memberikan kesadaran pada setiap elemen untuk siap melakukan aksi bela negara dengan kapasitas masing-masing.
B. Melahirkan rasa bela negara yang wajar dan tidak berlebihan sebagai upaya dari kecintaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Menyelaraskan dan memantapkan upaya bela negara menjadi lebih sistematis, terukur, terstandarisasi, dan masif. D. Mengaktualisasikan upaya bela negara secara terukur, efektif, dan efisien dan tidak mudah terpapar oleh konsep dan berita yang menyebabkan disintegrasi bangsa. E. Menciptakan aksi bela negara yang aktual, terstruktur, terstandarisasi, dan masif dalam berbagai fenomena-fenomena kontemporer. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab lain. C lagi. Oke ya, nomor 4. Jawaban yang paling tepat adalah C ya. Menyelaraskan dan memantapkan upaya bela negara menjadi lebih sistematis, terukur, terstandarisasi, dan masif. Nomor 5. Untuk menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta tanah air, perlu memahami Indonesia secara utuh, meliputi hal berikut kecuali A. Pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. B. Potensi sumber daya alam Indonesia. C. Potensi sumber daya manusia Indonesia. D. Posisi geografi Indonesia yang sangat strategis. E. Kondisi Indonesia sebagai muslim terbesar di dunia. Kecuali nilai-nilai rasa cinta tanah air. Nomor 5. Ada yang jawab E? E lagi. E lagi. Ya, nomor 5. Jawaban yang paling tepat adalah E ya. Kondisi Indonesia sebagai muslim terbesar di dunia. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara majemuk, biasanya isu-isu muslim terbesar itu untuk soal CPNS sering dihindari. Kenapa? Karena soal-soal yang membawa isu muslim terbesar itu bagi kekuatan politik saat ini dianggap lawan politik yang mengangkat isu itu. Maka sering soalnya dibuat itu jadi yang salah. Walaupun kenyataan ya, tapi seringnya begitu. 6. Nilai-nilai dasar bela negara untuk mencegah AGHT di Indonesia diantaranya kecuali A. Menjunjung tinggi nasionalisme kebangsaan. B. Sadar berbangsa dan bernegara. C. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. E. Mempunyai kemampuan awal bela negara. Ini nilai-nilai dasar bela negara untuk mencegah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di Indonesia. Ada yang jawab E. Mempunyai kemampuan awal bela negara. Nomor 6. Ada yang jawab A. Nah, baru ada beberapa golongan. A dan E. C. Nah, 3 golongan. Oke, nomor 6. Yang paling tepat jawabannya adalah A ya, menjunjung tinggi nasionalisme kebangsaan. Yang A itu tidak termasuk dalam nilai-nilai dasar bela negara ya. Nah, walaupun yang E ini mempunyai kemampuan awal bela negara ya, itu yang paling awal dia. Nah, nomor 7. Saya besari lagi ya.
Nomor 7, suatu potensi dan kesiapan tiap warga negara untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta upaya bela negara dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk AGHT merupakan definisi dari A. Kemampuan awal bela negara. B. Bela negara dalam mengatasi AGHT. C. Kesadaran bela negara. D. Nasionalisme kebangsaan. E. Semua benar. Sepertinya soal ini juga pernah keluar pada soal TWK fokus bela negara kayaknya ya. Bedanya sama soal sebelumnya. Bedanya sama soal sebelumnya ya. Yang sebelumnya nilai-nilai dasar. Yang nomor 7 potensi. Potensi dari kesiapan tiap warga negara untuk melakukan aksi bela negara. AGHT itu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Itu istilah entah 2015, entah ini nanti saya kasih materi PDF tentang AGHT ya. Karena saya rasa memahami AGHT sama aja seperti memahami bela negara. Cuma ini ada AGHT-nya biar jangan terkejut. Apa itu AGHT? Padahal dengan makna itu sama dia. Makanya untuk yang terbaru ini nggak pakai AGHT lagi, langsung bela negara. Tapi intinya sama, ada awal bela negara di situ dan sebagainya. Oke, nomor 7. Ada yang jawab A, kemampuan awal bela negara. Salah satu kemampuan awal bela negara itu adalah memiliki fisik yang sehat. Kenapa? Karena orang yang sehat dianggap lebih mampu mempertahankan negara ini. Makanya kalau ada soal bela negara, patriotisme, nasionalisme, menjaga kesehatan masuk dalam bela negara. Alasannya itu. Biasanya itu yang lebih lebih sulit karena mirip-mirip dia. Kalau kita lihat clue pada umumnya bercampur. Semuanya kadang ada cinta tanah airnya di situ, ada rela berkorbannya di situ, bercampur-campur. Oke, nomor 7 yang paling tepat adalah A ya, kemampuan awal bela negara. Jadi itu ada kemampuan awal. Kemampuan potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi. Nah, ini memang dalam ininya, dalam materi yang diturunkan oleh pihak terkaitnya begitu, yang terbaru dan yang lama sama. Kalau saya punya yang terbaru nggak pakai AGHT. Ini permintaan teman kita, bedanya yang satu 2015, yang satu lagi ada yang 2021. Oke, nomor 8. Agar aksi masih nomor 8 ya. Dan nanya nomor 9 tuh. Kecepatan tuh. Nomor 8. Agar aksi bela negara dapat berhasil optimal, perlu pemahaman bersama tentang berbagai bentuk AGHT. Sehingga aksi bela negara menjadi gerakan nasional yang lebih efektif. Untuk memahami bentuk-bentuk AGHT di lingkungan masing-masing, perlu melakukan analisis sederhana berupa A. Kearifan lokal dan ancaman faktual setempat. B. Ancaman faktual keindonesiaan. C. Kearifan lokal dan budaya luhur bangsa. D. Potensi radikalisme dan terorisme. E. Aktualisasi dan habituasi bernegara. Ya, mungkin yang ke depan nanti kita ini ya. Ada materi-materi yang nalar ya. Jadi kalau yang belum dapat materi nalar bela negara ideologi itu udah kita bahas beberapa kali. Boleh minta materinya. Ada setah 3 kali kalau nggak salah, setah 4 kali. Bela negara, kemudian
nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air. Nah, itu agak sulit menalarnya karena mirip-mirip. Oke, ada yang jawab A lagi, A lagi. Ya, nomor 8. Yang paling tepat jawabannya adalah ya, A ya. Kearifan lokal dan ancaman faktual setempat. Kodenya di mana? Di lingkungan masing-masing. Nah, jadi memahami kearifan lokal itu lebih ideal untuk mencegah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap orang-orang yang ingin memperkeruh atau menggoyangkan NKRI. Melalui kearifan lokal lebih efektif. Nomor 9. Nah, kita 10 aja. Kita cek berapa ya? Biar diskusi aja kita. 9. Kontekstualisasi keteladanan dalam pengamalan nilai-nilai bela negara sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam menghadapi perkembangan zaman. Nilai-nilai dasar tidak boleh berubah sejauh tidak bertentangan dengan nilai dasarnya. Merupakan definisi dari A. Kepemimpinan bela negara secara sosiologis. B. Bela negara dalam pengamalan sosiologis. C. Aksi bela negara dalam praktis sosiologis. D. Kontekstualisasi bela negara. E. Aktualisasi dan dinamisasi bela negara. Apa nanya tadi? Bedanya ancaman dan tantangan poinnya seperti apa ya, Kak? AGHT itu apa ya? Cuma pelengkap bela negara edisi 2015 gitu. Sedangkan edisi bela negara yang baru AGHT-nya nggak ada. Nah, cuman supaya kawan-kawan jangan kaku sama istilah AGHT. Nah, pada intinya ya bela negara juga ini. Nah, begitu ya. Jadi jangan terkejut nanti apakah beda ya bela negara untuk mencegah AGHT sama bela negara pada umumnya sama. Nah, oke, ada yang jawab D, ada yang jawab B, ada yang jawab E. Ada yang jawab D lagi, D lagi, D lagi. H. Nomor 9. Turut itu A terus. Nomor 9 yang paling tepat adalah A ya. Kepemimpinan bela negara secara sosiologis ya. Nah, ini definisi dari ini. Keteladanan pengamal bela negara dengan perkembangan masyarakat. Tidak boleh berubah sejauh tidak dengan nilai dasarnya. Jadi kepemimpinan itu harus paham bela negara berdasarkan sosiologisnya. Oke, nomor 10. Meskipun konteks kepemimpinan berubah, nilai dasar yang melandasi kepemimpinan bela negara tidak bergeser. Kepemimpinan bela negara berlandaskan pada dua prinsip penting yang menjadikan seorang pemimpin tampil sebagai teladan. Prinsip itu adalah A. Integritas sikap dan kejujuran mental. B. Integritas moral dan etika. C. Patriotisme dan nasionalisme. D. Tanggung jawab dan rela berkorban. E. Etika dan jiwa nasionalisme. Nomor 10. Prinsip yang membuat kepemimpinan itu tetap harus dihormati, diakui, dan dijalankan tujuannya selama dia, nah gitulah maksudnya. Walaupun konteks kepemimpinan berubah ya, walaupun pemimpin kan beda-beda setiap beberapa tahun sekali. Oke, nomor 10 jawaban yang paling tepat adalah B ya, integritas moral dan etika. Jadi selama pemimpin itu memiliki integritas dan etika, maka sebaiknya didukung. Maksud daripada materi ini itu. Oke, nomor 11. Menurut Bertens, seperangkat prinsip atau nilai moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur perbuatannya. Nilai-nilai tersebut berasal dari perpaduan nilai agama, budaya, dan ideologi sebuah bangsa.
sehingga menjadi acuan dan patokan bersama dalam melaksanakan suatu tindakan. Hal tersebut merupakan definisi dari A. Agreditas, B. Integritas, C. Loyalitas, D. Mentalitas, E. Personalitas. Nah, seperangkat prinsip atau nilai moral yang menjadi pedoman bagi seseorang untuk mengatur perbuatannya. Nah, jadi orang yang berbuat sesuai dengan nilai-nilai moral itu disebut apa? Iya, nggak harus dihafal, baca aja soal ini. Nanti kan diulang 2-3 kali, habis itu baru lihat kuncinya, hafal sendiri. Biasanya saya dulu ngafal TWK begitu. Nggak saya hafal konsepnya, tapi misalnya nih udah dapat nih dengan kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya itu jangan kita baca yang ada. Kita baca soal yang nggak ada. Kita tulis kuncinya di belakang. Itu kita jawab. Sampai nggak ada yang salah lagi, baru kita pindah soal lain. Itu terhafal sendiri dia. Itu cara paling cepat ngafal TWK. Beda sama TIU. Gitu ya. Oke, nomor 11 paling tepat adalah B ya, integritas. Jadi PNS itu diminta memiliki sifat berintegritas yang baik. 13. Integritas is commitment in action to a morally justifiable set of principle and value. Jadi, integritas adalah komitmen untuk mendasarkan setiap tindakan pada seperangkat. Saya kira seperangkat alat sholat. Seperangkat prinsip atau nilai moral secara konsisten. Hal tersebut merupakan definisi integritas menurut A. Karl Marx, B. Thomas Hobbes, C. Becker, D. Berten. Semua salah. Oke, yang jawab D. A. Berten. Oke, nomor 13 yang paling tepat adalah ya Becker ya. Yang di bawah Becker, yang nomor atas Berten. Nomor 12. Nomor 14. Oleh karena itu, pemimpin yang berintegrasi akan menampilkan sekurang-kurangnya 4 ciri berikut, kecuali atau potong soal atasnya nih. Intinya pemimpin yang berintegrasi menampilkan ada 4, yang bukan mana. A. Konsisten dalam memegang prinsip. B. Memegang teguh nilai-nilai moral. C. Mampu menjadi teladan bagi pengikutnya. D. Memiliki daya juang tak mengenal batas dalam memperjuangkan misi dan tujuan organisasinya. E. Mampu menjadi filter bagi masuknya paham radikalisme. Oke, nomor 14 yang paling tepat adalah E ya. Mampu menjadi filter bagi masukan paham radikalisme bukan dari ciri berintegrasi ya. Integrasi tadi kan sifat yang berhubungan dengan moral ya. Nah itu mampu menjadi filter bagi masuknya paham radikalisme ini nggak ada kaitannya dengan potensi moral dan karakter. Ini adalah isu kontemporer terbaru. Ingat. Konsisten dalam menegakkan memegang prinsip. Nah, itu kan orang berintegritas kan gitu. Dia udah komitmen akan mengangkat si A. Habis itu ada orang mempengaruhi dia, dia tetap akan mengangkat si A. Kenapa? Nah, dia berintegritas dengan moralnya udah berjanji begitu. Oke, masih ada waktu, ada yang mau ditanyakan, kita diskusi. Bukankah orang yang berintegritas akan menjauhkan sikap radikal? Ya, itu kalau kita masuk materi ini ya. Materi tentang moderasi dan kontemporer keberagamaan.
14 jawabannya tadi E ya. Oke, masih ada waktu kita mungkin 10 atau 12 menit untuk TWK. Ada yang ditanyakan. Nah, bagi yang sudah punya soal FR nanti, oke, kemarin ada yang ngasih FR kalau nggak salah ya. Coba saya lihat lagi, mudah-mudahan bisa kita bahas pertemuan selanjutnya. Karena soal FR ini ini dia, lebih jelas. Tapi ingat, jangan diposting di Facebook atau di IG yang umum-umum. Kenapa? Karena BKN udah melarang bagi bagi calon peserta yang mengumumkan soal FR katanya akan didiskualifikasi, walaupun saya nggak tahu gimana cara mereka melacaknya. Oke, FR tahun berapa, Kak? Yang beberapa udah keluar kan? Ada yang bocor juga, bukan bocor ya? Kalau nggak salah IPDN udah ada yang tes. Ya, mereka kan BKN juga penelitiannya. Ya sih, kedinasan. Cuman kalau kawan-kawan dapat yang versi PNS-nya itu lebih apa ya? Lebih baik karena biasanya ikatan dinas agak berbeda dikit ya. Apalagi yang P3K, beda dia. Jangan salah belajar. Yang ambil-ambil P3K nih jangan salah belajar, beda materinya. Nanti belajarnya sama padahal yang ditanya lain. Karena P3K itu cenderung membantu orang-orang yang usianya udah lanjut, orang-orang yang udah lama mengabdi. Maka soalnya lebih ringan. Nah, yang tes tentang 2 September itu siapa? Nah, itu sebal-sebal. Ya, boleh kita akan bahas nalar ya. Nah, ingatkan aja saya 1 atau 2 hari sebelum ini yang duluan masuk atau yang paling banyak permintaan akan saya pertimbangkan. Yang pilar-pilar kita coba minggu depan mungkin kalau ini cukup waktunya. Anti korupsi juga ada materi terbaru. Cuman itulah anti korupsi dan beberapa yang materi saya dapat terbaru ini biasanya cenderung hafalan. Beda dengan yang analisa seperti sila, pemahaman UD, kemudian bela negara tadi, bela negara yang dibanding-bandingkan dengan patriotisme dan lain-lain. Oke, bisa kita coba random ya. Kak, TO-nya nggak ada pembahasan kok. Tempatku cuma ada kunci aja ya. Nah, TO diambil dari soal-soal yang sudah kita pelajari selama ini. Nah, bagi yang mau ada pembahasannya boleh minta ke saya draft buku TWK. Nah, ada buku draft bukunya dan TO biasanya diambil dari situ. Bisa kawan-kawan baca. Sisanya kayaknya draft buku itu nggak ada sama soal sebelumnya. Mungkin di situ bisa lihat materinya. Oke, ada lagi yang bertanya? Kak, kalau dapat FR nanti dibahas semua dong, Kak. Ya, kita kalau dapat pasti kita bagi di grup juga dibagi ya. Yang kira-kira apa kita share. Nah, Kak, biasanya kalau udah banyak yang tes itu soal FR-nya itu memang bertaburan. Ya, gitu. Memang bertaburan ya. Ini memang masih apa ya? Masih masa-masa menunggu. Nah, soal FR itu yang apa? Ya, draft bukunya nanti kita kasih sama draft buku kalau ada yang mau draft buku khusus TKP itu sekitar 200 lembar emang TKP semua. Nah, itu ya, nggak pakai bayar nih kan kelas sudah bayar ini. Kecuali kelas yang nggak bayar. Beda antar umat agama dengan umat antar beragama, Kak. Ya, beda antar umat agama dengan umat antar beragama. Beda lah. Umat agama ya umatnya dengan umat antar beragama itu udah ada nilai-nilai toleransi di situ. Antar beragama biasa soal-soal untuk itu. Kemudian ya nanti kita kirim draftnya, kita kirim. Ya, iya Kak minta draftnya nanti kita kasih ya.
kebanyakan soal mabuk juga. Iya, ya, draft buku di kafe ya, draft. Cuman ya itu materi-materi yang ada di apa? Yang ada di TO. Kecuali TO terbaru. TO-TO lama materinya di buku itu semua. Ada yang cepat ya, mungkin bisa diakses yang cepat. Makanya saat ini jangan ragu kawan-kawan gabung dengan banyak grup terus. Kira-kira grup mana yang cepat ini tes? Oh, Kemenhumham misalnya. Gabung aja walaupun bukan tes Kemenhumham. Kenapa? Nanti mereka itu saling-saling cerita. Aku tadi soalnya ini, aku tadi soalnya ini. Begitu ya. Nggak apa-apa banyak grup. Nanti udah pengumuman baru hapus semua grupnya. Nah, siapa tahu TWK Daerah itu keluar Pak ujian dan rezeki Kak. Ya, mau semua bukunya Kak. Bukunya cuma 2. Nah, oke, ada lagi sama-sama beragama Kak kan. Drap buku Tiu ke Kak Mulia ya kalau dia kasih. Kalau itu boleh Bu. Apa itu di share grup ya? Nanti kita share. Nah, karena tidak ada penjelasan di ini ya. Apalagi yang Pak Lima yang nanya, kasih tahu yang baru aja Kak. Ya, TO yang baru dari soal-soal terbaru ya. Kemudian materi yang draft itu materi yang ada di TO-TO. Ya, ini untuk orang yang mungkin sulit untuk mencari jawaban di TO-nya. Kapan mau buat TO? Tanya Kak Mulia ya. Kalian kali soalnya dicampur ya, lain kali kita campur. Soal campuran kemarin ada beberapa kita buat ya. Nanti kita ini, cuman karena ada materi terbaru kemarin, ya kita share. Lanjut, apalagi campur materi biar semakin kencang. Ya, kita campur ya. Kak, kalau mempekerjakan anak di bawah umur, masuk pengalaman sila kedua atau 5 Kak? Anak di bawah umur, mempekerjakan dia itu kita sudah menyalahi prinsip aturan keadilan ya. Biasanya kalau saya sih lebih dekat sila kelima. Sama seperti melarang apa ya? Pokoknya kodenya saya sering memahaminya gini. Kalau yang berhubungan dengan kemanusiaan, berhubungan dengan korban, misalnya bencana alam nih. Kalau kita ngasih baju, ngasih makanan, biasanya sila kelima. Tapi kalau kita ngasih pengobatan medis, jadinya sila kedua. Itu dekat-dekat ya. Yang 2 sama 5 ini saling dekat. Nah ya, dari jawab mau kawan-kawan sila kelima. Seperti semangat gotong royong, apalagi melanggar lampu merah. Nah, kayak gitu ya. Menafkahi fakir miskin. Nah, ini 5. Jelas ya, keadilan sosial. Jadi ini urusan sosial. Fakir miskin kalau kita ngasih sumbangan itu kan nanti tulisannya kepedulian sosial. Tapi kalau kita ngasihnya bantuan medis, bantuan darah, bantuan obat, bantuan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa, sila kedua. Gitu ya. Bencana alam ngasih makan baju. Nah, ya ini beda dia. Nah, beda juga gitu ya. Soal jelas gitu kita masih enak. Yang payah dalam satu teks soalnya campur aduk itu yang ngeselin. Di atasnya ada sila 1, di tengahnya ada sila 3, di bawahnya ada sila 5. Itu kita harus cari tahu inti daripada soalnya. Atau lebih tepatnya yang buat soal ini maunya apa. Itu ya. Karena masing-masing kadang punya cara pandang berbeda. Berbuat curang sering sila kelima. Berbuat curang, menerima karyawan atas dasar kecurangan, berdasarkan apanya misalnya, oh keluarganya, sila kelima. Ya, gitu. Oke, waktunya 1 menit. Maaf, 69 pertanyaan tidak bisa dijawab. Kita sambung ke season kedua. Yang masih penasaran boleh nanya langsung.
ketika saya ada waktu saya balas. Akhir-akhir ini padat kali karena saya lagi latsar. Siangnya latsar. Nah, mudah-mudahan kawan di sini nanti ikut latsar juga. Tentunya lewat PNS dulu ya. Oke.